Kasih Bu Helmi Indri, dan hari ini juga kita akan mensyukuri berkat Tuhan ini dan siapkan hati kita. Saya mengundang kita berdiri memulaikan ibadah ini. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Marilah kita berdoa. Persekutuan ibadah syukur hari ulang tahun dari Ibu Helmi, anak terkasih, mama tercinta, di pagi yang indah ini tertahbislah kiranya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Mari kita berdoa. Inilah kami yang datang kepadamu Bapa, dengan penuh kerendahan hati. Kami hendak bersyukur, berterima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Puji Tuhan, oleh kasih sayang-Mu kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat serta kuat yang baru. Kami siap menjalani seluruh aktivitas di sepanjang hari ini. Tetapi awal dari semuanya, inilah kami yang mau datang kepadamu Bapa, dalam persekutuan yang berbahagia, bersukacita, bergembira. Oleh karena hari ini, tanggal 24 Maret, perkenanan Tuhan, Ibu Helmi, mama, istri, anak saudara kami, 33 tahun dalam keadaan sehat dan selamat. Inilah kami yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semua kami termasuk hamba-Mu. Sampai dalam hati pikiran kami, tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Karena itu ketika kami mengaku dosa, ampunilah kiranya kami Tuhan, baharui kami, untuk kami layak ada di hadirat-Mu yang kudus, beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami semua. Tolonglah Tuhan, Engkau kiranya berkenan bagi kami. Roh hikmat akan menjadi bagian hidup kami. Kebenaran firman ini tidak akan dirampas oleh kuasa kegelapan, tetapi yang kami peliharakan ke dalam hati dan pikiran kami, yang kami pegang teguh dan menjadi penuntun kami dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus yang sedang mengampuni dosa-dosa kami, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Filipi pasal 4 menjadi kado ulang tahun buat Ibu Helmi, tapi juga untuk orang semua. Filipi 4 ayat 4 dan seterusnya berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang dipilih dari Filipi 4 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman-Nya, tapi juga yang mau memeliharakan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom, damai di hati. Makasih banyak, puji Tuhan, luar biasa sukacita keluarga Poluakan Mananohas, tapi juga keluarga Rembet Poluakan ya. Di sini ada tertulis demikian. Dan karena itu di hari ini 24 Maret adalah kenangan yang terindah, tanggal yang tak pernah dilupakan, sebagai hari yang dijadikan Tuhan kelahiran daripada Ibu Helmi Indri, dan tanpa terasa 33 tahun. Dan kalau waktu lalu merayakan ulang tahun di jauh sana, tapi di sini juga ada ibadah syukur. Dan kali ini sungguh luar biasa, ada perjumpaan yang indah bersama keluarga, dan ini semua karena kemurahan Tuhan. Tentu sebagai orang percaya kita tahu bahwa orang hidup ini adalah milik Tuhan. Orang nafas kehidupan ini adalah kedaulatan Tuhan. Jadi ketika orang menyadari ini hanya titipan sementara anugerah Tuhan yang orang harus jalani dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab yang menjadi kewajiban kita. Apa itu? Bersaksi, melayani, dan bersekutu. Kalau bilang bersaksi, inilah semangat Rasul Paulus yang disuratkan kepada jemaat Filipi ketika dia mengingatkan tentang apa dan bagaimana orang Kristen dalam perjalanan hidup ini. Filipi ini adalah salah satu surat yang ditulis dalam penjara, termasuk perenungan warga Gemim sepanjang minggu ini. Filemon, cuma satu pasal yang menyatakan bahwa Filemon adalah seorang dulunya bukan orang Kristen, tetapi dalam pertobatan oleh penginjilan Paulus, dan sesudah itu menjadi orang yang diberkati, orang yang tetap ikut Tuhan, setia kepada Tuhan, dan orang yang terpandang, memiliki strata sosial yang jempolan dan sebagainya. Tapi satu saat ada salah seorang budak kan di kerajaan Roma tuh, tetap pada intinya ada istilah perbudakan. Dia banyak pembantu, banyak budak. Salah satu diantaranya adalah Onesimus. Onesimus ini ya entah apa latar belakang sehingga dia melakukan hal yang tidak disukai oleh katakanlah majikannya. Itulah Filemon. Dan cerita singkatnya, dia melarikan diri, kemudian menghambur-hamburkan uang hasil curiannya, dan pada akhirnya dipenjarakan. Kalau tradisi Roma kan kalau bikin kesalahan terhadap majikan itu berhadapan dengan hukuman mati. Tetapi puji Tuhan berjumpa dengan Paulus, inilah jalan Tuhan buat Onesimus. Pada akhirnya dia diinjili di penjara, kemudian dititipkan surat oleh perjuangan Paulus, akhirnya juga dia keluar dari penjara. Itu memang dirahasiakan. Nggak boleh penguasa Roma tahu bahwa dia pernah bertindak menyakiti majikan dengan perbuatan yang demikian.
ini lika-liku kehidupan, tapi di dalamnya ada pesan inti yang berguna bagi orang percaya bahwa setiap jalan hidup kita dalam proses Tuhan. Apapun yang orang alami, tetapi pada akhirnya Tuhan menghendaki kita kembali ke jalannya. Dan karena itu Onesimus ketika dititipkan surat, dan memang ini satu metode yang diambil oleh Paulus untuk mempersatukan segala sesuatu dalam berbagai perbedaan, dalam berbagai perselisihan, dalam berbagai persoalan. Dan kalau dia titip salam lewat titip pesan, lewat titip nasihat, lewat lisan, ya mau jadi apa kan Bapak? Biasanya tuh orang di sini kalau sekarang media sosial kan tukang yang paling top, yang paling top, yang memang mau tidak mau ada dalam hidup kita. Kalau ingin menyelesaikan segala sesuatu, pertama diajarkan kepada orang Kristen ya kita dengan Tuhan toh. Kalau Paulus kata ya memang dalam bukti fisik harus ketemu dengan orang yang pernah diinjilinya, kalau boleh menerima dan saling mengakui. Tapi ketika ditimbang-timbang oleh hikmat Allah, oh enggak boleh secara lisan, bisa saja jadi lain itu cerita. Enggak lawang titip surat. Surat itu memang adalah Filemon, sifatnya pribadi, dibawa oleh siapa? Onesimus sendiri, orang yang ingin dipersatukan oleh Paulus dengan majikannya. Dan ini berhasil, dan DP terakhir kan itu kata Onesimus jadi berguna bagi Paulus dan berguna bagi Filemon. Kalau rupa orang lain dia senang mau diterima. Oh, sebikin sakit hati dia dah bawa tuh harta benda banyak loh, dia curi. Mungkinkah juga ada latar belakang kehidupannya? Unak gor-gor dia bayar, tuh udah bayar, entah ya, ini prediksi kita. Tapi mungkin juga karena memang Onesimus tergoda dengan kepercayaan daripada majikannya. Dan kembali kepada surat Paulus kepada Filipi. Filipi ini adalah jemaat yang dibangunnya juga dengan berita Injil. Dan sepertinya ada persoalan-persoalan yang menyangkut pribadi dan keluarga yang bagi Paulus di matanya ada solusi kasihnya ulang orang tentang apa dan bagaimana hidup di dalam Tuhan. Walaupun banyak salib, walaupun banyak penderitaan, tetap dalam sukacita. Sukacita artinya ya, persoalan kecil jangan besar-besar kan itu sukacita atau di dalam Tuhan. Apalagi itu persoalan besar yang mungkin kita tahu tentang gereja kita sekarang ini dalam berbagai ya goncangan, tentu kan dalam gereja di dunia ini dalam goncangan, apalagi orang warga gereja masih Injil biasa dalam prosesi kegiatan pemilihan. Mungkin orang sudah ingat kalau orang buka Facebook atau buka apa berita ini, mungkin orang super termasuk juga di torang peta likuran tentang poster yang dipasang, sempat ada kumpulkannya begitu kan untuk orang yang ada hikmat lah, yang punya pandangan wawasan ke depan, tapi juga ada pandangan yang berbeda, kadang-kadang seperti itu. Dan itu bukanlah suatu hal yang kadang biasa dalam kehidupan kita, tapi juga dalam bagian untuk bagaimana orang kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam iman. Dan tentu bagi Ibu Helmi hari ini 33 tahun, ya mari kita menjadi surat yang hidup. Tetap dalam sukacita, apalagi dalam tanggung jawab. Di sini ada cewek kan, ada remaja kan, remaja. Tolong buah hati tuh ketemu nama. Tia. Panggilan hari-hari apa? Tia. Iya, Tia. Ini adalah buah hati kita, biji mata Allah. Ya memang ada mau sekolah dan coba ujian, soalnya tidak apa-apa. Biji mata Allah. Dan waktu lalu juga saya sempat kasih nasihat di ulang tahunnya ya. Dan ketika orang diberi kesempatan untuk ada masa depan, pewaris kerajaan Allah, mari orang tetap semangat. Apalagi papa dan mama mungkin ya dari umuran berapa, dia sehidup bersama dengan oma dan opa baik di atas maupun di sini. Saya juga sempat ada Riki kemari waktu datang di Talikuran, dia yang DP oma yang soal marhumah kan. Ya omanya memang sayang pada Tia, dan
Dengan demikian di sini juga dia mendapatkan yang berharga untuk masa depannya. Sebagai mama dan juga ada papanya di atas, tentu dalam doa dia mendapatkan kasih sayang yang sesungguhnya di perjalanan hidup ini. Dan ketika kita diingatkan tentang kesempatan adalah berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, maka biarlah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Artinya jadi saksi seperti Paulus, biar di penjara dia menyurat untuk kehidupan yang utuh bagi jemaat, dan orang juga biarlah menjadi surat yang hidup dengan perjalanan pada komitmen iman. Apapun yang terjadi, tetap orang jadi anak Tuhan, warga gereja, warga kerajaan Allah yang bertanggung jawab. Sebab orang ini tahu tuh dunia ini hari-hari datang bagaimana. Yang pasti tanda kesudahan sama, Tuhan mulai jaga saya tunjuk. Perang Israel Palestina kan tidak pernah usai. Sudah berjalan menuju ke 30 tahun, 25 tahun. Tidak pernah berhenti, itu tanda. Kan memang dari catatan sejarah, dorang memang merebut tanah perjanjian. Itu tanda salah satu. Kemudian Ukraina dengan apa itu? Ada perang ini, Rusia kan. Rusia, oh hebat. Penyakit yang mewabah. 3 tahun ini, pandemi. Umur-umuran memang itu penyakit dari sononya, tetapi untuk mendunia belum pernah terjadi, baru 3 tahun terakhir ini. Dan paling menjadi tanda adalah kejahatan semakin meningkat. Itu tanda kesudahan. Belum orang alami, dan berdoa so itu tuh firman Tuhan dia bilang kalau boleh jangan terjadi pada orang tua ada yang anak, kakak, adik, sinyak baku tahu kacau balau, sapa ngana, sapa kita, itu akan terbukti nanti kalau orang anak mapan, anak kuat dari sekarang ini. Dan karena itu firman Tuhan diberi benteng kepada kita agar tanda-tanda itu tidak akan mengkocar kacir tubuh kita sebagai tempat kediaman roh. Dan karena itu di ulang tahun yang ke-33 ini, biarlah Ibu Helmi memandang ke masa depan, melihat ke sekeliling kita, apalagi fokus kepada Tia sebagai buah hati kita, dan mari orang berdoa minta yang terbaik untuk Tuhan bagi perjalanan hidup kita di masa akan datang. Jaga-jaga kesehatan Ibu Helmi, jadilah ibu Tuhan yang taat dan setia. Tuhan Yesus pasti akan memberkati. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Talikuran, Mama Papa, anak kekasih, tapi juga di sini ada Bapak Nefra, Brines menyampaikan salam bahagia untuk Ibu Helmi. Saya kurang tahu, ya minta maaf ya Ibu Helmi, saya baru di sini. Biar 5 tahun saya bilang saya baru, kalau kok dari lahir ya apa yang terbaik lah. Ini kesempatan untuk saya, ya rindu-rindu mau ketemu di sana. Nah ini ketemu dengan Ibu Helmi, ya yang terbaik lah keputusan kita untuk kehidupan keluarga kita. Ini hal yang perlu diingatkan, ambillah keputusan dalam hikmat Tuhan untuk perjalanan hidup kita di masa akan datang. Ini adalah tugas kami. Mohon maaf kalau saya mengingatkan di momen hari ulang tahun ini, dan yang pasti fokus kepada anak Tia yang adalah buah hati kita. Tuhan Yesus sumber segala berkat akan memberkati kita dalam perjalanan hidup ini. Amin. Dan hari Minggu ada undangan mau masuk gereja menurut sesi kita. Yang pasti di Waruga ini ada ibadah kan. Minggu lalu kan ibadah di sini, berarti kita ke gereja besar. Di sini kan tuh ada 2 kali di sini, 2 kali di. Oh ya, hari Minggu ini di Lewetan sana, di Wali Lewetan. Di sini kok Wali Waruga kan. Dan berarti kita akan beribadah di gereja besar menurut sesi kita. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merespon firman Allah ini dengan memberi persembahan. Dan sementara kita memberi persembahan, mari kita memuji Tuhan. Ku akan selalu bersyukur dan apa yang seterusnya. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku.
karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Dan diundang kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Ada salam bahagia dari anggota keluarga. Sementara itu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, mari Bu, kami ucapkan Ibu ke Papa. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Mari kita akhiri ibadah ini kita berdoa. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan, kasih kemuliaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di pagi yang indah ini kami datang menyembah dalam syukur dan sukacita, berterima kasih kepada Tuhan Sang Pemberkat yang telah menganugerahkan umur panjang bagi kami semua. Apalagi Ibu Helmi Indri, Tuhan sayang boleh bertemu dengan keluarga dari tempat kerja di luar negeri. Ini sudah boleh ada bersama keluarga di sini. Dan Ibu Helmi 33 tahun selamat dan sehat. Ketika kami berpesta iman di Minggu Sengsara ini, sebagai gereja kami dalam penghayatan Minggu Sengsara ketiga, mengenang perjalanan Via Dolorosa Tuhan Yesus menuju ke kayu salib, maka inilah kami yang datang kepadamu. Di dalam persekutuan yang beribadah ini, kami telah terima berkat dari kebenaran firman surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7, mengingatkan kami bagaimana bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan tidak diukur dengan banyaknya harta, tetapi diukur dengan ketaatan dan kesetiaan kami datang kepada Tuhan setiap waktu, dalam ibadah kolom, ibadah di rumah gereja kategorial Wipra, dan ibadah dalam kegiatan sosial masyarakat. Ya Tuhan Allah, ketika Tuhan sayang Ibu Helmi boleh ada bertemu dengan keluarga, dengan anak kekasih dia, dengan mama dan papa kedua belah pihak, dengan suami tercinta. Biarlah diberkati oleh Tuhan kehidupannya hari ini, untuk boleh membukakan mata imannya, mata jasmaninya, melihat ke atas kepada Tuhan Sang Pemberkat pemilik hidup kami, melihat ke sekeliling kami, siapa dan apa bagaimana kehidupan berkeluarga. Terima kasih Tuhan buat anak Tia yang kini tak sempat merayakan ulang tahun bersama karena memang harus ke sekolah. Tuhan berkati anak Tia dalam tumbuh kembangnya sebagai remaja gereja. Tolong Tuhan jamah kehidupan anak ini, bentengi dia siang maupun malam dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami sukai, karena kami tahu Tuhan Allah adalah sumber kasih. Ya Tuhan Allah, buat Tuhan jamah dengan penuh hikmat dan bijaksana, untuk kiranya menjalani hidup berkat Tuhan melalui kesehatan, kekuatan, kemampuan umur yang panjang. Diberkati mama dan papa di sini, keluarga Poluakan Manunahas. Biarlah Tuhan juga yang akan menilik kerinduan mereka sebagai orang tua dan terhadap suami papa terkasih dalam keterbatasan fisiknya. Doa kami hamba-hamba Tuhan setiap pagi, untuk kiranya jamahan tangan kasih Tuhan kepada semua yang dalam kelemahan tubuh tetap menjadi harapan, untuk kiranya menjadi mujizat kepada Bapa, suami Papa Opa terkasih. Biarlah Tuhan berkati pada istri Mama Oma tercinta, dalam kegembiraan dan sukacita hidup bersama keluarga, penuh hikmat sebagai istri yang cakap,
dan juga hidup dalam kemurahan Tuhan siang maupun malam. Satukan keluarga ini dalam iman, pengharapan, dan kasih-Nya kepadamu Tuhan. Sempurnakan syukur sukacita keluarga. Memberkati, menguduskan persembahan kami untuk menjadi berkat terindah dalam perjalanan kehidupan gereja-Mu. Kembalikan berkat, berlimpah dalam setiap usaha keluarga. Dibukakan jalan, sukses senantiasa dalam kehidupan ini. Walaupun kami seringkali dimerhadapkan dengan gumul tentang pengembangan ekonomi, tetapi kami percaya Tuhan pilih kehidupan keluarga ini untuk tetap ada di dalam hidupnya Tuhan. Benteng rumah keluarga siang maupun malam, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di kami yang beribadah, sempurnakan syukur sukacita keluarga, diberkati kami semua dalam perjalanan hidup ini. Apalagi Ibu Helmi menyambut berkat baru menuju pada usia yang ke-34 nanti. Dalam doa dan harapan sehat Tuhan, umur panjang, sukses dalam rencana cita-cita ke depan, menjadi keluarga yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Maka damai Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai Ibu Helmi, menyertai keluarga besar, menyertai anak dia, menyertai kami semua dari sekarang